Di awal film, kita melihat Day terbangun terbaring di kolam renang yang sudah kering. Dia mengalami beberapa luka di sekujur tubuh. Dia melihat telapak tangannya yang juga terluka parah. Saat Day melihat ke bawah, dia melihat buaya menggigit kakinya. Dia berteriak ketakutan saat makhluk itu menyeretnya. Keduanya berjuang, tetapi Day berhasil menendang hewan itu lepas dari kakinya. Dia menyeret dirinya menjauh dari buaya dan memukul kepalanya berkali-kali dengan ember. Seekor anjing yang dirantai di luar kolam menggonggong menyaksikan kekacauan itu. Buaya itu berbalik dan meninggalkan Day sendirian. Saat kamera menjauh, kita melihat Day terjebak di kolam yang dalam tanpa ada tangga untuk keluar. Beralih ke 6 hari yang lalu. Kolam yang sama terisi penuh air. Day sedang membantu photoshoot yang berlangsung di kolam. Sebuah sofa diletakkan di dalam air tempat seorang model berpose dengan riasan badut. Koi, pacar Day, tiba di lokasi syuting bersama anjing mereka, Lucky. Day diminta membawa Lucky sebagai properti untuk photoshoot. Day adalah penderita diabetes, jadi dia pergi ke sudut untuk menyuntik insulin, di mana Koi mengikutinya. Koi bercanda tentang kehamilan, yang membuat Day gelisah. Mereka membawa anjing itu ke lokasi syuting, yang berjalan sangat lancar. Kru berfoto bersama dan pergi. Keesokan harinya, Day berada di kolam bersama Lucky lagi. Dia di sana untuk membersihkan sisa photoshoot dan menyegel tempat itu, karena tidak akan ada orang di sana untuk waktu yang lama. Sebelum membersihkan, dia beristirahat di atas pelampungnya di dalam kolam. Teman Day dan supervisor kolam, Mayom, juga ada di sana dengan koper yang sudah dikemas. Dia akan keluar kota selama 3 bulan ke depan dan ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal. Mayom menarik tuas ke bawah untuk menguras air dari kolam, lalu mengikat Lucky dengan rantai di tiang terdekat. Sebelum pergi, Day memintanya memesan pizza. Mayom setuju dan berjalan keluar, sambil menyuruh Day keluar dari air dengan cepat karena dia sudah mengurasnya. Day tanpa sengaja tertidur di atas pelampungnya, tidak menyadari ketinggian air di kolam berkurang. Beberapa saat kemudian, dia terbangun karena gonggongan Lucky. Dia akhirnya memperhatikan ketinggian air dan berenang menuju tepi untuk keluar dari kolam, tetapi menyadari dia terlalu dalam untuk melangkah keluar. Day mencoba memanjat kolam, tetapi tidak berhasil. Dia bahkan mematahkan salah satu kukunya. Dia kemudian membawa pelampung untuk membantunya memanjat, tetapi itu juga tidak berhasil. Dia berteriak minta tolong, tetapi kamera menjauh menunjukkan tidak ada orang di sekitar. Ponsel Day berada tepat di tepi kolam renang. Tiba-tiba ponsel itu bergetar dan bergerak ke tepi. Day dengan senang hati menunggu ponsel itu jatuh, siap menangkapnya. Tetapi saat itu, Lucky tersandung ke dalam kolam dan menggantung di tepinya karena talinya. Day berenang ke tepi lain dan membantu Lucky naik kembali dengan bantuan pelampung. Ponselnya jatuh tetapi tersangkut charger. Day dengan cepat bergegas mengambilnya, tetapi ketinggian air sudah menurun. Saat dia mencoba meraih ponsel, ponsel itu jatuh ke air dan berhenti berfungsi. Day kemudian berencana untuk menghentikan pengurasan air lebih lanjut dengan menutupi ventilasi pembuangan dengan pakaiannya. Tepat ketika dia masuk ke dalam air untuk melakukan itu, seorang pengantar makanan tiba untuk mengantarkan pizza. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Kemudian, anak itu menelepon Mayom untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Mayom menyarankan pria itu untuk meletakkan pizza di sana dan pergi. Sementara itu, ikat pinggang Day tersangkut pada ventilasi. Sebelum dia bisa keluar dari air, pengantar makanan pergi. Day masih percaya bahwa seseorang akan datang mencarinya segera. Tanpa terlalu memikirkannya, dia kembali tertidur di atas pelampungnya. Beberapa saat kemudian, Koi tiba di kolam dan tidak menyadari ketinggian air. Dia naik ke platform dan siap untuk melompat ke kolam ketika Day bangun dan memintanya berhenti. Koi yang terkejut tergelincir dari platform, kepalanya terbentur, dan jatuh ke kolam. Ketika Day membawanya keluar, dia tidak sadarkan diri. Dia membaringkannya di pelampung dan menggunakan jubahnya untuk menghentikan pendarahan di kepalanya. Sekarang malam hari, dan ketinggian air telah turun sangat rendah. Tidak ada yang datang menolong mereka. Day mencoba memeriksa luka Koi dan melihat sepotong dagingnya di tangannya. Tepat pada saat itu, Lucky mulai menggonggong keras. Seekor buaya merangkak keluar dari ruang perawatan dan bergerak menuju anjing itu. Day memperhatikan makhluk itu dan meminta Lucky untuk tidak menggonggong lagi. Sebelum buaya itu bisa mencapai Lucky, ia tersandung dan jatuh ke kolam. Kini, Day terjebak di kolam dengan buaya dan pacar yang terluka. Malam berlalu, dan di pagi hari, kolam benar-benar kering. Koi masih belum sadar kembali. Buaya itu tertidur dengan mulut terbuka di sisi lain kolam. Day tiba-tiba melihat alat tes kehamilan positif di saku Koi dan menyadari bahwa dia hamil. Terkejut, dia mengatakan pada tubuh Koi yang tidak sadar bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia memeriksa lukanya dan melihat bahwa kepalanya masih berdarah. Dia kemudian mendekati buaya yang sedang tidur, yang memiliki gulungan lakban di dalam mulutnya. Mayom sempat melemparkan gulungan lakban itu ke Day sebelum pergi. Day berhasil mengambil lakban itu dari mulut makhluk itu, tetapi tidak sengaja membangunkannya. Buaya itu menggeram pada Day, tetapi dia berlari kembali ke Koi tepat waktu.
Dia menggunakan lakban dan sepotong jubahnya untuk menutupi luka Koi dan menghentikan pendarahan. Dia telah mengumpulkan seember penuh air kolam untuk mereka minum. Day kemudian berencana untuk membuka ventilasi kolam dan merangkak keluar melalui terowongan. Dia membuka penutup ventilasi dan kembali untuk memeriksa Koi. Sebelum dia bisa kembali, buaya itu merangkak ke dalam terowongan. Day menunggu lama agar buaya itu kembali, tetapi karena tidak kunjung kembali, dia mengambil risiko dan masuk ke dalam ventilasi sendirian. Dia kemudian merangkak melalui terowongan dan menemukan pintu keluar yang terkunci dari luar. Tepat pada saat itu, buaya merangkak kembali ke kolam dan menuju Koi. Day bergegas kembali dan menyeret makhluk itu dari ekornya. Buaya itu tidak menyerangnya kembali. Koi akhirnya sadar kembali dan memanggil Day. Dia memberitahu Day tentang kehamilan itu saat Day berada di sampingnya. Sekarang malam hari. Koi sedang beristirahat di sofa yang digunakan untuk photoshoot. Day memperhatikan laki memakan pizza di luar. Anjing itu melemparkan kotak pizza ke dalam kolam untuk pemiliknya. Day dan Koi akhirnya makan untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Pada hari keempat, mereka kehabisan air minum. Day pingsan dan tetap seperti itu sepanjang hari. Dia bangun di malam hari melihat Koi menatapnya. Day bertanya apakah buaya itu memberinya masalah. Koi menjawab bahwa buaya itu adalah betina yang bertelur di siang hari. Hujan mulai turun, memberikan pasangan itu kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak air. Keesokan paginya, buaya itu berjalan menuju Day yang sedang tidur, tetapi jatuh ke ventilasi sebelum mencapainya. Day mendorong makhluk itu masuk dan menutupi ventilasi. Kemudian, keduanya mencoba menyalakan api dengan potongan rumput kering dan kacamata Day. Mereka merebus telur buaya dan memakannya. Di malam hari, keduanya menaiki sofa dan naik ke atasnya dalam upaya melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa mencapai puncak. Mereka duduk bersama berbicara tentang berbagai hal, ketika Day mengungkapkan bahwa dia ingin Koi melakukan aborsi jika dia hamil. Koi yang patah hati menampar Day saat dia mencoba menghiburnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan di bawah sinar matahari untuk hari lain. Jadi, keduanya memutuskan untuk membawa buaya itu kembali dan masuk ke dalam terowongan. Keesokan harinya, mereka membuka ventilasi dan buaya kembali ke kolam. Koi cepat-cepat masuk ke dalam saat buaya itu menuju telurnya. Melihat telurnya dicuri, buaya itu menyerang Day. Tetapi Day berhasil melarikan diri ke terowongan dan menutupnya sebelum makhluk itu bisa menangkapnya. Day sudah tidak mendapatkan suntikan insulin selama beberapa hari dan mulai sakit. Mereka melihat suntikan insulin yang diletakkan Mayom di meja terdekat melalui ventilasi. Day mencoba menggunakan seutas kawat untuk mendapatkan suntikan itu di dekat mereka, tetapi malah jatuh dan pecah berkeping-keping. Pasangan itu menangis sia-sia tanpa jalan keluar. Day kemudian melihat kotak insulinnya di lantai. Ternyata, Mayom tidak sengaja menjatuhkannya ke ventilasi terakhir kali dia di sana. Dia menyuntikkan dirinya dengan obat itu. Kemudian, keduanya melihat parasut terbang di atas kolam. Day meminta Koi untuk menggunakan tong untuk menutup pintu masuk terowongan dan keluar, untuk meminta bantuan sendiri. Ketika dia kembali ke kolam, dia melihat bahwa parasut itu hanyalah mainan anak-anak. Dia berteriak minta tolong dengan harapan seseorang mendengarnya. Angin kencang membuat gantungan baju berkawat jatuh ke kolam. Day mencoba menggunakannya untuk memanjat dan senang ketika kawat itu menahan bebannya. Telapak tangannya terluka, tetapi dia tidak berhenti memanjat. Tepat ketika dia akan mencapai puncak, kawat itu terlepas, membuatnya jatuh kembali. Day yang terluka pingsan. Dia bangun di hari ke-6 dan melihat telapak tangannya yang terluka. Sama seperti adegan pertama dari film, buaya itu menyeret Day dari kakinya. Dia berhasil membebaskan dirinya dan merangkak ke sofa, tetapi kakinya sakit, jadi dia beristirahat sebelum kembali ke Koi. Di malam hari, hujan mulai turun. Karena terowongan diblokir, tempat Koi berada mulai banjir. Dia memukul tong untuk memanggil Day kembali. Day mendengarnya dan merangkak kembali ke terowongan. Kali ini, dia memutuskan untuk pergi ke ujung lain dari terowongan dan menemukan ventilasi di sana juga. Dia entah bagaimana berhasil membukanya dan dengan senang hati melangkah keluar. Namun, dia segera dilanda kekecewaan. Ternyata fasilitas itu memiliki 2 kolam renang, dan dia baru saja memasuki kolam yang kedua. Kolam itu sama dalamnya dengan yang pertama dan tidak memiliki jalan keluar. Sekarang hari ke-7. 2 orang datang ke kolam mencari mainan parasut mereka, tetapi baik Day maupun Koi tidak terlihat. Mereka memasuki kolam melalui tangga dan mengambil mainan mereka. Buaya itu bersembunyi di bawah sofa, jadi mereka tidak bisa melihatnya. Day mendengar orang-orang itu berbicara dan berteriak minta tolong. Ketika dia mencapai puncak, mereka sudah pergi, tetapi tangganya masih ada. Hujan mulai turun lagi saat dia berjalan pincang menuju tangga. Tetapi sebelum dia bisa mencapainya, Day diserang oleh buaya. Tempat Koi berada hampir sepenuhnya banjir. Buaya itu akan membunuh Day, tetapi Koi tiba-tiba muncul dari air dan mulai bersiul. Melihat Koi hidup memberi Day semangat lebih untuk terus hidup, dan dia menjauh dari buaya tepat pada saat yang tepat. Day berjalan menuju tangga lagi, tetapi tong tempat tangga itu dipasang berguling menjauh, membawa tangga itu bersamanya. Harapan terakhir Day untuk bertahan hidup hilang.
Saat itu, siulan Koi menarik perhatian Lucky karena siulan yang sama digunakan untuk melatih anjing itu. Day memperingatkan Lucky untuk tidak melompat, tetapi usahanya sia-sia. Anjing malang yang diikat dengan rantai itu mencoba melompat ke dalam kolam, tetapi menggantung di lehernya. Day yang tak berdaya melihatnya dan merintih kesakitan saat Lucky perlahan mati karena sesak napas. Day kemudian hilang kendali dan dalam kemarahan, dia akhirnya membunuh buaya itu dengan menusuknya menggunakan tiang. Day sangat terpukul setelah pertemuan itu, tetapi dia masih harus menyelamatkan Koi. Dia mengumpulkan banyak keberanian dan melakukan hal yang tak terpikirkan dengan memanjat keluar dari kolam renang menggunakan Lucky yang mati dan rantainya. Day akhirnya berada di luar kolam setelah 7 hari berjuang. Dia dengan cepat bergegas ke ventilasi tempat Koi berada dan melihatnya terisi penuh air. Dia menemukan pipa besar di dekatnya dan mencoba membuka ventilasi. Tetapi saat terbuka, dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke kolam yang sama. Untungnya, dia berhasil berpegangan di tepi dan menggunakan tekadnya untuk memanjat. Dia kemudian dengan cepat menyelam dan membawa Koi yang tidak sadarkan diri keluar. Awalnya, Koi tampak mati, tetapi setelah memberikan CPR dan banyak usaha, dia akhirnya berhasil menyelamatkannya. Film berakhir saat keduanya akhirnya berpelukan.